Hai, perkenalkan, saya Jovita Aurelia dari Program Studi Ilmu Komunikasi KM 203. Pada video pendek ini, saya hendak mengaitkan upaya mempertahankan hubungan dalam komunikasi antar pribadi dengan teori kesesuaian untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya siber. Nah, jadi teori kesesuaian ini dicetuskan oleh Charles Osgood yang merupakan ilmuwan di bidang psikologi sosial yang mencetuskan teori pemrosesan kesesuaian atau cognitive consistency theory. Menurut Charles Osgood, manusia ini memiliki unsur-unsur kognitif yang mencakup valensi positif dan atau valensi negatif di dalamnya, di mana valensi positif maupun negatif ini tuh mempunyai intensitas yang berbeda, atau bisa juga kondisi memiliki valensi nol atau kondisi yang netral. Nah, kesesuaian ini tuh juga dapat terjadi apabila seluruh hubungan bervalensi nol atau keduanya itu atau kedua pihak dalam sebuah hubungan itu memiliki valensi negatif ataupun positif dengan intensitas yang sama. Nah, menurut saya untuk dapat mempertahankan hubungan, teori kesesuaian itu sangat penting karena apabila kita tidak sesuai dengan sahabat atau teman kita atau orang-orang di lingkungan sekitar kita, ataupun mungkin juga kita tidak bisa berkompromi dengan kesukaan ataupun kelemahan mereka. Nah, tentunya hal ini tuh akan merusak hubungan atau merusak pemeliharaan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Nah, selain itu, teori ini juga menyatakan nih bahwa semakin kuat sebuah sikap itu dapat menyebabkan semakin berkurangnya potensi sikap tersebut untuk berubah. Nah, gimana sih contohnya? Contoh sederhananya itu misalnya kita memiliki seorang teman dan kita tuh menyukainya tuh hanya dengan skala +1. Nah, tetapi teman kita ini suka merokok, di mana kita nggak suka merokok dan kita membenci merokok hingga skala -3. Maka hal ini tuh dapat merusak hubungan dalam komunikasi antara pribadi kita dengan teman atau orang tersebut apabila dari kedua belah pihak itu, baik yang diri kita sendiri maupun teman kita itu nggak ada yang mau berkompromi. Nah, kompromi ini juga nggak hanya dari satu pihak, melainkan perlu ada kompromi dari kedua belah pihak. Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya saling menyeimbangkan, menserasikan. Misalnya dari diri kita sendiri nih dalam kasus tersebut, mungkin kita bisa mentolerir kalau misalnya teman kita itu emang butuh merokok. Nah, tapi dari teman kita juga harus berkontribusi nih untuk mengurangi intensitasnya dalam merokok. Terlebih apabila teman kita ini menyukai kegiatan merokok hingga skala +3 atau skala tinggi nih misalnya. Nah, kan tapi dalam kasus tersebut apabila secara prediksi menurut teori yang dicetuskan oleh Charles Osgood tadi itu dapat diprediksikan bahwa ketika teman kita dalam kasus ini tuh akan lebih memilih untuk merokok dibandingkan berteman dengan kita. Karena kenapa? Karena skala sikap teman kita dalam merokok ini kan +3, lebih tinggi dibandingkan skala menjalin hubungan pertemanan dengan kita. Nah, sebaliknya juga nih, apabila kita memiliki atau menyukai seorang sahabat dalam skala misalnya +3, tetapi sahabat kita ini suka berfoya-foya, di mana kita tidak suka dengan berfoya-foya, tetapi tingkat ketidaksukaan kita itu hanya dalam skala -1. Maka dapat diprediksi juga menurut teori Charles tadi bahwa sikap kita terhadap kegiatan foya-foya itu cenderung berubah. Tapi kita juga cenderung mulai mentoleransi kegiatan foya-foya itu. Nah, tapi tidak merusak sikap kita atau hubungan kita dengan sahabat kita yang suka berfoya-foya itu. Karena dilihat dari skalanya juga bahwa skala kesukaan kita terhadap sahabat tersebut +3. Jadi cukup tinggi dibandingkan ketidaksukaan kita terhadap berfoya-foya itu. Nah, akan tetapi tentunya pemeliharaan hubungan dapat dicapai apabila kedua belah pihak ini saling berkontribusi. Nah, dari segi sahabat, kita perlu mengurangi nih sikap berfoya-foya yang bikin kita nggak nyaman. Dan dari kita sendiri pun harus dapat mentoleransi juga. Kalau misalnya sahabat kita itu misalnya sekali-sekali melakukan hal foya-foya atau berfoya-foya tanpa sepengetahuan kita harus sedikit-sedikit mentoleransi hal tersebut. Nah, jadi kompromi itu harus dilakukan hingga keduanya itu berada dalam skala yang netral terhadap suatu objek, suatu hal tertentu, atau ya setidaknya berada di skala yang sama.
Untuk itu, teori kesesuaian ini tuh sangat penting dalam mempertahankan hubungan kita. Misalnya dengan teman, sahabat, orang tua, saudara, dan orang-orang lain di sekitar kita. Di mana teori kesesuaian ini kan mengemukakan nih bahwa individu itu atau pribadi, ya misalnya kita cenderung mencari konsistensi atau kesesuaian antara sikap, keyakinan, dan perilaku mereka. Nah, ketika ada ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam komunikasi antar pribadi, maka seorang individu akan cenderung merasa tidak nyaman dan cenderung akan memperbaiki atau mempertahankan kesesuaian tersebut. Apabila tidak bisa diperbaiki, maka hal ini akan merusak hubungan antar pribadi. Nah, berikut ini adalah beberapa cara juga. Jadi, ada beberapa cara juga nih yang dapat digunakan untuk bisa memelihara hubungan antar pribadi sesuai dengan teori kesesuaian dari Charles Osgood ini. Nah, yang pertama itu kita harus mencari kesesuaian sikap kita. Nah, dalam hal ini tuh kita perlu loh berupaya untuk mencari kesesuaian sikap kita dalam orang lain. Kalau misalnya kita menemukan perbedaan dalam sikap atau keyakinan, kesukaan, dan sebagainya, maka kita tuh perlu mencari titik temu atau pemahaman yang lebih baik dari sudut pandang orang lain juga. Nah, jadi pada intinya kita tuh harus menghormati perbedaan dan mencoba mencari kesamaan dalam membantu mempertahankan hubungan yang harmonis. Misalnya apabila kita tidak suka merokok, kemudian orang lain suka merokok, nah kemudian kita bisa nih mengalihkan ke hal-hal yang kita sama-sama sukai. Misalnya sama-sama menyukai permainan bola basket dan seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu menghindari konflik kognitif supaya tidak ada ketidaksesuaian yang signifikan antara keyakinan atau sikap kita sendiri dengan keyakinan atau sikap orang lain. Nah, terkadang kita juga menemui konflik kognitif. Nah, dalam hal itu kita perlu nih berusaha untuk mencari cara gimana sih caranya supaya kita tuh menjadi sesuai, atau setidaknya apabila kita ada perbedaan, misalnya saya suka bola bulu tangkis tapi teman saya suka bola basket, gimana caranya supaya kita itu saling menghormati perbedaan tersebut ya meskipun kita tidak sesuai. Nah, dalam hal ini kita juga bisa membicarakan dengan cara yang terbuka dan kita juga harus bisa saling mendengarkan dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita juga harus berkomunikasi yang baik secara jujur dan terbuka, dan ini juga sangat penting dalam memelihara hubungan antar pribadi, terutama apabila terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam komunikasi. Hal ini tuh kan bisa menyebabkan ketegangan. Nah, ketegangan juga tidak baik untuk memelihara hubungan antar pribadi. Nah, sebaliknya apabila kita bisa menjalin komunikasi secara terbuka, kita juga bisa menghindari adanya salah paham dan kita bisa membangun pemahaman yang lebih baik antara kita dengan orang lain. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut saya di sini adalah bahwa setiap individu pasti berbeda, tidak mungkin semua individu, semua orang di bumi ini semuanya itu sama, semuanya itu serasi antara satu dengan yang lain. Nah, kita pasti berbeda-beda dan menghormati perbedaan itu sangat penting. Dan kita juga harus memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan toleransi, mengakui dan menghargai perbedaan yang ada, dan itu semua bisa membantu kita untuk bisa mempertahankan hubungan antar pribadi yang harmonis dan saling membantu satu sama lain. Nah, jadi sebagai kesimpulannya dari video pendek ini, bahwa teori kesesuaian Charles Osgood ini sangat berkaitan dengan upaya kita memelihara hubungan antar pribadi dengan orang lain. Dan maknanya adalah pada kata kesesuaian. Kesesuaian kita terhadap orang lain itu dapat membantu kita untuk mempertahankan dan memelihara hubungan kita dengan orang lain. Nah, sebaliknya ketidaksesuaian kita dengan orang lain tanpa adanya kompromi, saling berubah atau saling menghargai kesukaan satu sama lain itu dapat menyebabkan putusnya sebuah hubungan. Nah, pada akhirnya setiap hubungan juga memiliki sifat yang unik nih, sehingga setiap hubungan tuh memiliki adaptasi dan strategi yang sesuai dan yang berbeda masing-masing sesuai dengan situasi dan individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Sekian dari video pendek terkait dengan upaya mempertahankan hubungan dalam komunikasi antar pribadi dengan teori kesesuaian Charles Osgood. Sekian atas video ini dan terima kasih.